Itu hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Ini agak ngeri-ngeri sedap pertanyaan, substantif pasti. Begini, ini mohon maaf Pak ya. Kan Bapak adalah kelompok atau golongan yang diuntungkan atau beruntung dalam era kepemimpinan Republik ini, ya kan? Kalau Bapak berusaha dari zaman apa Pak? Orde Baru pastinya ya kan? Oh udah dari dulu ya? Iya kan, dari zaman udah puluhan tahun. Iya. Selama puluhan tahun itu banyak kita mengalami perubahan pemerintahan berapa kali, dari Soeharto ke Gus Dur ke dari Soeharto ke Habibie ke Gus Dur ke Megawati ke SBY ke Jokowi. Dan Bapak still there sebagai seorang pengusaha. Yang saya tahu Bapak pasti banyak pergaulan dan lain sebagainya. Nah, salah satu alasan orang tidak mau memilih Anies itu takut ada perubahan. Walaupun dia menjelaskan perubahan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kelompok-kelompok yang sudah mapan, established, bahkan well established selama masa pemerintahan sebelumnya ini, gak mau berubah, takut, waduh, kalau berubah nanti gimana dengan bisnis saya? Bagaimana dengan kehidupan saya? Bisa-bisa nanti macam-macam lah, terjadi perubahan yang tidak menguntungkan saya. Bapak paham kan maksud saya kan? Maksud ya, ya paham, kan? paham. Ya. Biasanya kan orang yang sudah mapan duluan nggak mau berubah dia. Padahal negara ini perlu disuntik kebaikan terus-menerus kan? Ya, ya. Korupsinya biar hilang, kejahatan punglinya biar hilang kan begitu? Ya, betul. Aparat hukumnya nggak main duit. Ya. Kemudian pejabat-pejabatnya nggak doyan suap kan? Maunya kan negara yang baik tuh. Betul. Nah, saya ingin Bapak mengeksploitasi soal ini. Gimana Bapak berpikir untuk diri dan teman-teman Bapak yang barangkali sekarang sangat mapan hidupnya dan perubahan kadang-kadang resisten mereka terhadap perubahan. Silakan Pak. Jadi sebenarnya ya buat kita ya, buat kita tuh ya, perubahan itu baik ya. Kan namanya perubahan. Orang juga pasti semuanya ingin perubahan, kan boleh dikatakan perubahan ke makin hari makin baik kan perubahan Pak, bukan perubahan sebaliknya kan, bukan perubahan yang sebaliknya. Tapi diartikan dengan perubahan berarti kan berubah. Ya, dengan kata berubah. Jadi jangan takut gitu kalau pandangan saya Pak. Berubah itu kalau demi baik ya, tentu bisnis makin hari kan kalau berubah makin hari makin bagus, aman negaranya, semuanya tidak ada, boleh dikatakan tidak ada keributan apa, semua bisnis kan lancar gitu kan Pak. Bisnis lancar tentunya nyaman semuanya. Nah, untuk apa? Untuk tambah mensejahterakan rakyat Indonesia gitu kan ya. Seperti kita aja Pak. Ya kata yang kemarin aja pandemi gitu kan Pak. Pandemi kita sekarang, saya berusaha bagaimanapun juga kan perhotelan seperti pariwisata kan kena Pak. Wah kena sekali Pak pariwisata. Ya saya berusaha tidak PHK orang gitu kan ya. Itu kan boleh dikatakan ini adalah satu bentuk bahwa ini saya loh gitu kan ya, untuk komitmen gitu kan. Jangan sampai intinya di saat baik waduh semuanya oke, di saat kurang baik gitu kan ya, ditendang gitu kan. Itu kan tidak manusiawi gitu kan. Nah, jadi untuk perubahan ini diperlukan. Sekarang baik, bagus, ya bagus kepemimpinan pemerintahan ini bagus. Tapi kalau misalnya lebih bagus lagi kan, why not? Kenapa gitu kan ya? Ibaratnya kan makin hari makin bagus gitu kan. Apalagi kita menjelang tahun emas. 2045 Oke. Jadi saudara sekalian, terutama para pengusaha Tionghoa ya dan pengusaha lainnya atau orang yang sudah mapan dan berhasil hidupnya, ya jangan khawatir. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Ini adalah perubahan untuk kebaikan. Kan enak sekali kalau kita berusaha nggak ada pungli misalnya kan. Betul. Tidak ada pemerasan. Kemudian birokrasinya mudah gitu kan, cepat gitu kan, semua predictable bisa ya. Kan jadi enak jadi berusaha. Nah, saya pun juga bikin YouTube ini enak juga, tidak ada persekusi.
tidak ada laporan ke kriminal ke Mabes Polri karena dianggap berbeda pendapat, ya kan? Jadi sebenarnya suasana yang demokratis, egaliter, rule of law, ya kan? Kemudian good governance, clean government, ya kita dambakan semua kan. Kita ingin seperti negara-negara Skandinavia di mana hukum ditegakkan secara baik dan mereka indeks kebahagiaannya tinggi banget. Jadi walaupun pengusaha berangkat dari sisi materi dia sangat mapan, tapi kalau setiap saat diperas orang dia hidupnya nggak tenang juga. Gitu ya. Ada lagi Pak yang ingin ditambahkan? Yang ditambahkan kan kita harus tambah semangat aja gitu kita tambah semangat menuju ke perubahan. Kita selalu harus positive thinking ya, bahwa perubahan itu adalah perubahan yang baik. Gitu kan. Dan rasanya tidak mungkin Pak Anies ingin menghancurkan bangsa ini kan? Saya nggak yakin. Rasanya aneh gitu ya. Kan ada yang bilang begitu kan? Wah nanti kalau Anies berkuasa hancur bangsa ini ya kan? Nggak mungkin lah ya. Jadi mungkin berlebihan kalau seperti itu. Nanti menjelang tanggal 19 Oktober ya, tadi Bapak sudah mengatakan ada kegiatan lain ya. Tapi banyak orang juga ngeri-ngeri sedap Pak ini. Apa iya nih? Pak Anies ini bisa nyalon apa enggak ya? Apa enggak diganggu nanti? Zulfan Lindan, ex politisi Nasdem, yakin Pak Anies nggak akan nyalon katanya. Saya dari dulu yakin nggak akan nyalon. Komentar Bapak terhadap suara-suara seperti itu apa Pak? Kan bikin pot-potan juga pendukung. Jadi Bapak bikin adem lah pendukung Anies ini. Tapi saya yakin Pak dengan tanggal 19 Oktober itu dengan pendaftaran ya boleh dikatakan pembukaan pendaftaran pertama kan tanggal 19 Oktober ya. Pasti Amin ini pasangan ini bakal melenggang sukses ke sana gitu. Pasti ya. Karena kalau dia sudah terdaftar, maka partai yang mencalonkan tidak boleh menarik lagi. Jadi kalau tidak ada aral melintang, ya pasti ditetapkan sebagai calon. Satu-satunya yang pernah gagal kan Gus Dur aja dulu. Tapi itu pun karena kesehatan tahun 2004. Nah, tapi ini insya Allah dia nggak punya masalah kesehatan. Jadi orang menuju gerbangnya itu Pak, gerbang pendaftarannya itu kan banyak gangguan kan Pak ya. Bapak merasakan nggak ada gangguan seperti itu terhadap pasangan Amin? Bapak lihat? Semua mungkin gangguan pasti bisa diatasin Pak. Pasti bisa diatasin. Semua seperti kita kalau jalan di tol saja Pak, tentu ada sedikit lah ya. Nah itu malahan boleh dikatakan kalau gangguan secara besarnya sih saya tidak melihat melihat seperti itu gitu kan ya. Nggak banyak kerikil-kerikil gitu ya. Biasa lah itu mah gitu. Kemarin Pak ya. Ini Bapak saya tarik sedikit sebagai seorang pengamat, tarik sedikit aja ya, sedikit aja tariknya. Sebelum Caimin ini kan dulu kan digadang-gadang tuh AHY ya, gitu. Pandangan Bapak ketika ternyata bergeser ke Caimin, menurut Bapak ini makin memperkuat atau sebenarnya ya sama-sama aja atau memperlemah? Sangat memperkuat, Pak. Memperkuat. Alasan Pak. Tadi saya udah dengar alasannya, tapi saya ingin Bapak lebih clear gitu. Jadi alasannya adalah kita melihat ya sosok Caimin juga udah berkiprah udah lama kan. Beliau juga di semua juga siapa yang tidak kenal sih gitu kan ya, semua dengan pandangan-pandangan yang boleh dikatakan betul ya itu. Nah, dengan cocok Anies dan Muhaimin ini jadi pasangan yang serasi, apalagi udah satu itu ya chemistry-nya di UGM juga kan ya. Gitu. Kenapa saya tanya demikian? Kalau kita kan tahu kan psikologi politik pengusaha Tionghoa ya kan. Walaupun PKB itu atau Caimin itu berasal dari partai Islam kanan kan, tapi mereka sangat care dengan kelompok-kelompok Tionghoa, non Muslim gitu ya. Artinya justru mereka penjaga persatuan NKRI ini sebenarnya. Jadi Bapak nggak masalah ya. So far, so good.
kemarin juga kan kita juga baru merayakan hari ulang tahun HUT-nya 25 tahun di PSMTI, Pak. Kemarin di Taman Mini. PSMTI adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Oh, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Marga. Iya, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Gitu. Kemarin ke ulang tahun ke 25 tahun ya. Nah, banyak juga dari PSMTI ke PKB juga banyak orang-orang Tionghoa gitu kan ya. Nah, calon legislatif juga dari PKB juga banyak. Iya. Jadi saya lihat dari sana juga bagus gitu. Bagus ya dari antara Pak Anies dengan Pak Muhaimin menjadi pasangan yang oke. Ya, kita lihat deh nanti tanggal 2024 beliau 14 pasti Februari ya. Oke, jadi memang justru semacam blazing gitu ya kalau dipasangkan dengan Caimin atau Muhaimin dan PKB. Tidak terasa Pak, kita sudah bicara 56 menit. Oh iya. Walaupun saya agak terengah-engah juga memancing Bapak ngomong. Apalagi yang mau disampaikan Pak? Ya karena Pak, saya ya seperti berkali-kali saya katakan saya tuh dari bisnis ya Pak. I know. Bukan jadi pemerhati atau bukan pengamat atau apa semua. Kan kita nggak mengikuti sampai detail yang mengamati apa dan lain sebagainya. Yang saya tahu saja saya utarakan di sini gitu, bahwa yang akan saya tambahkan bahwa jadi satu Pak satu yang saya bangga di Pak Anies itu Jadi pada saat seperti yang tadi Pak, waktu kita live dialog, juga waktu dialog kan ada saatnya berdoa, kan berhenti kan ya Pak. Begitu pula saya dengan Pak Anies Pak, lagi bicara seru-serunya, pas ini waktu sholatnya dulu, beliau sholat gitu kan ya. Berarti dia sebagai sosok mempunyai agama dia menjalankan agamanya. Berarti agama, menjalankan agama kan pasti dong Pak. Itu kita melihat dengan kepemimpinan mau boleh dikatakan tadi seperti yang Bapak ngomong, mau dihancurkan lah, mau hancur apa nggak mungkin gitu ya. Untuk diri dia sendiri juga sangat patuh kepada agamanya gitu kan ya. Jadi ada satu hal yang ingin saya singgung terakhir Pak sebelum Bapak closing statement. Saya selalu dalam beberapa kesempatan di dalam channel saya terutama mendorong untuk yang namanya kita terus membentuk a religious society. Jadi masyarakat yang religius. Masyarakat di mana spiritualitas itu ditingkatkan terus Keimanan orang ditingkatkan terus. Apapun agamanya. Yang Islam praktik ibadahnya dilakukan, yang Kristen, yang Katolik, yang Buddha, yang Hindu. Karena saya yakin kalau mereka taat kepada agamanya, beribadah kepada agamanya, maka outputnya perilaku mereka kan lebih baik. Kalau perilaku mereka lebih baik, lebih mudah mencapai tujuan-tujuan bernegara kan, untuk kesejahteraan, untuk keadilan. Karena orang misalnya tidak akan membiarkan tetangganya kelaparan misalnya. Ya kan kalau orang beragama kan nggak mungkin ada tetangga kelaparan dia cuek aja. Tolong menolongnya juga gitu kan, semua gotong royong gitu. Kemudian tidak ingin bertengkar tapi ingin mencari solusi dan lain sebagainya. Gimana Pak? Kalau pendapat itu saya dorongkan ke Bapak bahwa Anies perlu juga mengkampanyekan mengenai pembentukan masyarakat yang religius gitu, religious society. Jadi setuju sekali ya Pak setuju. Jadi kita bisa melihat bahwa contoh aja Pak, misalnya Indonesia mau dibikin seperti apa sih gitu kan ya, mau dibikin apa kan nggak mungkin mau dibikin satu agama tertentu gitu kan ya. Jadi kita juga bisa membuat Indonesia menjadi negara agamis menjadi negara agamis, benar nggak? Negara agama negara agamis kan gitu kan semua. Jadi semua yang beragama, karena yang beragama walaupun agamanya berbeda-beda tapi kan dia tanggung jawab dari diri dia sendiri dengan yang maha kuasa. Gitu kan semua. Jadi kalau seandainya Indonesia bukan menjadi
satu agama saja gitu, tapi menjadi satu agamis gitu kan, semua wah begitu indahnya gitu kan, bagus karena kan. Agama kan mengajarkan kebaikan semua, nggak ada agama yang ngajarin orang nyolong, tidak ada orang. Gitu kan, semua nggak ada gitu kan ya. Kalau misalnya ada yang masih korup, ada yang masih suka pungli dan lain sebagainya, itu bukan ajaran agama, itu perilaku orangnya. Jadi religious society atau masyarakat yang agamis itu adalah masyarakat yang tentu akan jauh lebih baik bagi Indonesia ke depan. Betul. Kan? Gitu. Oke, luar biasa Pak ya. Silakan Pak, closing statement ke sobat era sekalian, atau ke masa Bapak, atau ke Pak Anies sekalian, kalau Bapak mau pesan ke Pak Anies atau tim Pak Anies, silakan Pak, ke kamera. Khususnya buat Pak Anies, tetap semangat ya. Jadi tetap walaupun bagaimanapun juga kita tetap bersama dengan Bapak untuk menyongsong Indonesia lebih baik. 2024 insya Allah Bapak menjadi pemimpin di Indonesia. Amin. Amin. Ada lagi Pak untuk pendukungnya, untuk siapapun? Ya, buat pendukungnya juga tetap satu, semangat ya. Kita semangat, jangan sampai ada hal-hal pesta demokrasi ini adalah namanya juga pesta. Pesta tuh harus kegembiraan yang ditampilkan, bukan bentrok, bukan apa, semua kita menjadikan Indonesia damai, menyongsong pesta demokrasi ini dengan baik gitu ya. Oke. Masih ada ya Pak yang mau ditambahkan? Jangan sampai nanti Bapak undur diri. Waduh, saya belum menyampaikan itu. Ya udah, sudah. Itulah enaknya kalau Raja Pak ya. Semua boleh disampaikan unek-unek. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat ya bagi kita semua, tidak hanya bagi pendukung Pak Anies, tapi bagi semua, bagi Republik ini. Tapi tetap saja kita berdoa sebagai pendukung 14 Februari 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang dinyatakan sebagai pemenang. Karena itu pilihlah sebanyak-banyaknya pasangan ini. Dan terutama jangan golput. Terutama jangan golput. Karena golput tidak akan menyelesaikan masalah. Berapapun suara yang masuk akan dihitung.